Jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Guru Kelas. Nah, dalam video kali ini Kak Ari akan memberikan materi mengenai bab 5 ya, IPA kelas 7 semester 1 mengenai materi kalor dan perpindahannya. Oke, mari kita simak. Oke, di dalam peta konsep ini ada 3 materi ya, materi pembahasan yang harus kita bahas, di mana kalor ini yang pertama kalian harus mengerti apa sih pengertian dari kalor. Nah, kemudian yang kedua kita belajar mengenai rumus perhitungan kalor ya, dari tiap kalor ya, tiap massa jenis atau kalor jenis ya, kalor jenis dari setiap bahan. Oke, yang ketiga ada yang dinamakan perpindahan kalor. Nah, ini merupakan kunci ya, kata kunci dari materi bab kalor dan perpindahannya. Ada 3. Yang pertama, apa sih kalor itu ya? Kalor merupakan energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, di mana sebagai bentuk energi, nah dalam satuan internasional kalor mempunyai satuan ya yang dinamakan dengan joule atau yang dilambangkan dengan Z. Jadi kalor itu perpindahan energi dari suhu yang lebih tinggi ke yang lebih rendah gitu. Contohnya setrika di kehidupan sehari-hari, ketika kalian memanaskan setrika dan menyetrikakan ke baju kalian, nah di mana energi panas dari setrika tersebut akan berpindah kepada baju kalian, yaitu panasnya. Nah, di sini ada 1 kalori ya, di mana 1 kalori ini adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. Nah, di mana 1 kalori ini dikonversikan ke dalam joule itu sama dengan 4,184 joule, atau yang sering kita dibulatkan ya, dibulatkan menjadi 4,2 joule. Lanjut, nah di sini ada gambar di mana kalian ya biasanya makan sehari-hari dengan 4 sehat 5 sempurna. Di sini ada karbohidrat, kemudian ada protein, ada lemak. Nah, jika kalian lebih dalam ya, lihat gitu, di setiap makanan kalian itu mempunyai jumlah kalori yang berbeda. Contoh, di sini si A contohnya ya, si A ini memakan lemak sebesar 9 kal per gram, di mana arti dari 9 kal per gram ini sama dengan 9.000 kalori. Nah, di mana setiap ya 1 kal ini di sini disebutkan 1 kal ini sama dengan 1000 kalori. Jadi tinggal kali saja 9 kali 1000, jadi 9.000 kalori. Jadi si A ini makan lemak 9.000 kalori. Oke, kemudian yang kedua ada karbohidrat, jadi ada 4 kal per gram. Jadi tiap gramnya ini, karbohidratnya ini sama dengan 4.000 kalori. Oke, jadi untuk perhitungannya tinggal dikali 1000 saja. Kemudian ada protein, di mana protein ini ada 4 kal per gram ya. Jadi 4K ini tinggal dikali 1000, 4 dikali 1000 sama dengan 4000 kalori. Gitu. Jadi ingat ya, 1 kal ini, 1 kal sama dengan 1000 ya. 1000 kalori. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kalor jenis dari beberapa bahan. Jadi setiap bahan ya, ada bahan padat, ada bahan cair. Setiap bahannya ini memiliki kalor jenis yang berbeda. Contohnya, air ini mempunyai kalor jenis 4184 joule per kilogram per K ya. Kemudian ada alkohol, ini hitungannya. Nah, ini setiap bahan ini memiliki kalor jenis yang berbeda. Nah, dengan demikian, di mana kalor untuk menaikkan suhu benda bergantung
pada jenis benda itu. Makin besar kenaikan suhu benda, kalori yang diperlukan makin besar pula. Contoh, kita ingin memanaskan besi, di mana jika makin besar suhu bendanya, nah ya, kita ini perlu kalor yang besar pula. Nah, kemudian makin besar massa benda, nah kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu makin besar pula, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini lanjut ke tadi ya, kata kunci kedua yaitu rumus kalor, cara perhitungan kalor. Jadi jika kalian ingin mencari kalor ya, kalor yang dilepaskan atau yang dipanaskan. Nah, yang diperlukan itu, kalor yang diperlukan itu sama dengan kalor jenis dikali massa benda dikali kenaikan suhu. Nah, dilambangkan sebagai kalor itu lambangnya adalah Q, kemudian kalor jenis itu C, kemudian massa benda adalah M, kemudian kenaikan suhu yaitu delta T. Nah, inilah rumus untuk mencari kalor. Nah, kemudian ada yang dinamakan kalor laten. Nah, di mana kalor laten ini terbagi menjadi dua, yaitu kalor penguapan, jadi untuk menguap atau pengembunan, kemudian kalor lebur atau beku. Nah, rumusnya kalor penguapan ini Q sama dengan massa dikali U. U ini adalah kalor penguapan atau kalor pengembunan. Kemudian ada kalor lebur ya. Kalor lebur dan beku ini rumusnya Q sama dengan M massa dikali kalor lebur. Oke. Nah, ini ada ya keterangannya. Ini massa zat, ini kalor lebur atau beku, ini kalor penguapan. Oke, lanjut. Nah, contoh di sini yang sering kita jumpai ini ada benda ya, benda padat ya, menjadi gas ini perlu kalor ya. Di sini parah panahnya ke sini. Kemudian jika dari uap ya, menjadi benda ini melepas kalor. Kemudian di sini ada gambar ini ya, air jika dipanaskan ini menguap ya, perlu kalor ya. Nah, sedangkan untuk mengembun itu melepas kalor. Kemudian es yang dicairkan, yang melebur itu sama dengan dicairkan. Nah, perlu kalor. Kemudian jika dari ini air untuk dibekukan ya harus melepas kalor. Nah, ini ada di kehidupan sehari-hari kalian gitu. Kemudian ada yang dinamakan perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor ini merupakan kata kunci ketiga tadi. Yang pertama ada yang dinamakan konduksi, kedua ada konveksi, dan ketiga ada radiasi. Oke, kita bahas yang pertama adalah konduksi. Di mana konduksi merupakan perpindahan panas ya melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Jadi hanya energi panasnya saja yang berpindah, tapi tidak dengan partikel-partikelnya. Contoh ini adalah setrika. Setrika di bawahnya di sini ada plat besi ya, plat besi di sini. Nah, jika dialirkan listrik maka akan panas. Nah, ketika disetrika kemudian ditempelkan ke baju, nah di mana bajunya itu akan timbul panas, akan tetapi partikel dari besi ini tidak dapat menempel kepada baju kalian gitu. Nah, ini adalah contoh di kehidupan sehari-hari tentang konduksi. Kemudian ada yang dinamakan yang kedua itu ada konveksi, di mana konveksi ini adalah perpindahan kalor dari suatu tempat ke tempat lain bersama atau dengan gerak partikel-partikel bendanya. Contoh di kehidupan sehari-hari ya ada air yang dipanaskan. Nah, ketika air dipanaskan sampai mendidih, di mana air yang paling bawah ini akan bergerak ke atas. Nah, partikelnya kemudian balik lagi ke bawah seperti ini. Nah, ini contoh dari konveksi ya. Jadi perpindahan kalor itu yang bersama partikel-partikelnya. Kalau konduksi itu tidak bersama partikel-partikelnya. Yang ketiga ada radiasi, di mana radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Oke.
Jika tadi ya mediumnya ada besi, kemudian ada air, nah ini tidak memerlukan mediumnya. Jadi contohnya ini di kehidupan sehari-hari, jika kalian berada di dekat api atau di dekat api unggun, nah semakin dekat dengan api unggun, maka kalian akan merasakan panas dari energi panas dari api tersebut gitu. Jadi ya ini makin panas benda, nah dibandingkan dengan panas lingkungan sekitar, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Jadi kalor yang di api ini besar ya, besar panasnya dibandingkan suhu lingkungan kalian gitu. Jika suhu lingkungannya dingin di luar rumah, nah maka si api ini akan terasa ke tubuh kalian gitu. Kemudian makin luas permukaan benda panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Contoh, api unggun yang kecil dibandingkan dengan api unggun yang besar, nah maka api unggun yang besar ini akan menimbulkan panas yang besar pula gitu terhadap lingkungannya. Nah, inilah materi dari tadi ya. Yang pertama ada pengertian kalor, kemudian cara atau rumusnya untuk menghitung kalor, kemudian ada perpindahan kalor gitu. Nah, ini materi bab 5 IPA ya. Kelas 7 semester 1 gitu. Oke. Cukup sekian materi yang dapat disampaikan. Jangan lupa tonton video yang lainnya. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.